Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini Anda berjumpa bersama saya Steve Kolibu di Forum Kawan Dua. Kita akan membahas lebih dalam lagi terkait bangkitkan jiwa heroik peristiwa Merah Putih Manado. Dan untuk Anda yang sudah mengikuti kami sejak pagi tadi pasti sudah mendengarkan mulai dari Warta Berita. Tadi juga sudah ada wawancara singkat dengan salah satu narasumber saya untuk pagi hari ini di Forum Kawan Dua terkait dengan peristiwa Merah Putih. Ini pagi ini bersama di samping saya sudah ada Dr. Andes Teni Asa. Beliau adalah budayawan Sulawesi Utara. Sebagai budayawan pagi ini ya Pak Teni ya. Selamat pagi, terima kasih jauh-jauh dari Kawangkoan pagi-pagi. Untung cuaca lumayan bersahabat ini. Ya, memang tadi agak gerimis tapi masuk Manado sudah. Oke, ya. Mudah-mudahan juga walaupun cuaca gerimis agak mendung juga di luar sana tapi tetap semangat kita karena kita membahas sesuatu yang bangkitkan jiwa heroik. Jadi orang-orang Manado, Sulawesi Utara juga lebih luas lagi juga harus semangat pagi hari ini. Juga ada Dr. Andes Raymond Ferry Mawikere MHum MA, beliau Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Raymond. Selamat pagi ya, selamat pagi semua pemirsa. Tabea boleh agak dekat ke mic Pak Raymond nanti biar ketika kita ngobrol ini masyarakat juga bisa mendengarkan dengan jelas ini. Pak Raymond juga terima kasih pagi-pagi juga sudah hadir di studio Pro1 pagi hari ini, dan pendengar Anda juga nanti kami undang untuk bisa bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp di 082195835080, dan Anda juga bisa menyaksikan siaran kami live streaming di YouTube RRI Manado. Jangan lupa untuk subscribe, berikan komentar Anda juga terkait dengan topik kita pagi ini, bangkitkan jiwa heroik peristiwa Merah Putih Manado. Sebelum kita lanjut, karena beliau berdua ini sejarawan, budayawan juga, jurnalis juga, tapi kita bahas lebih ke budayawan juga. Tapi kita, kalau kita lihat lagi kan ini, Pak Raymond, Pak Teni ini terkait dengan peristiwa Merah Putih. Ya belakangan ini anak-anak muda terutama mungkin sudah sedikit melupakan, terganggu atau lebih merayakan Valentine di 14 Februari ya. Padahal kan sebenarnya kita orang Minahasa, orang Manado punya sejarah yang luar biasa di 14 Februari tersebut. Bisa sedikit diceritakan mungkin Pak Raymond ini sebagai Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia sedikit terkait dengan peristiwa Merah Putih di 14 Februari waktu itu. Silakan Pak. Ya, tapi kalau saya hubungkan dengan tema yang disodorkan ya, kita juga harus tahu ya bahwa generasi muda memang sekarang kelihatannya fenomenanya mengabaikan sejarah. Begitu. Iya, betul. Tapi sebenarnya disiplin sejarah itu adalah satu bidang ilmu yang bisa menjawab sebetulnya mengapa ya, keadaan sekarang itu seperti sekarang bentuknya. Oke, jadi dari sejarahnya itu akhirnya sampai akibatnya sekarang ya yang kita rasakan ya, Bung Raymond ya. Sejarah itu apa penyebab. Jadi yang sekarang katakanlah ini akibat gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak memahami penyebab, ya kelihatannya kita bagaimana ya? Betul. Nggak punya pegangan untuk ke depan. Iya. Dan untuk mencari solusinya kita harus tahu penyebabnya apa ya, Bung Raymond ya. Seperti itu. Kalau salah satu topik yang diangkat pagi ini ya, berkenaan dengan jelang 59 tahun peristiwa Merah Putih, maka kepada generasi muda perlu dibekali ya pengetahuan mengapa sampai timbul peristiwa seperti itu. Iya. Apalagi ini salah satu peristiwa sejarah yang penting, bukan hanya untuk Minahasa, tapi untuk seluruh Indonesia, untuk NKRI. Betul sekali. Baik, dan bisa diceritakan sedikit ini Bung Raymond terkait peristiwa Merah Putih waktu itu. Kita bagi-bagi aja ini. Boleh. Nanti Bung Teni juga. Bung Teni mungkin akan lebih banyak tentang peristiwa 14 Februarinya. Okay. Kalau saya mungkin akan lebih jauh, kita meneropong ke belakang aja ya. Sebelum peristiwa itu. Jadi kita memang sudah tahu semua ya, kolonialisme itu lama menjajah
bumi Indonesia, begitu juga di Minahasa. Berabad mereka ada di sini, tapi yang dilakukan adalah banyak eksploitasi ya, bidang ekonomi, politik, budaya dan seterusnya. Nah, ada rasa yang sama di kalangan warga Indonesia menyangkut nasib mereka nantinya itu bagaimana kalau misalnya selalu dieksploitasi. Kalau kita bicara di Minahasa, eksploitasi itu pertama dari berasnya. Dan kemudian dia terus kopi. Kopi itu ada kopi wajib, itu semua wajib menanam kopi. Hampir 1 abad itu kopi Minahasa itu. Dari abad 19 dasawarsa kedua dan nanti berhenti dasawarsa kedua abad ke-20. Jadi masyarakat itu dipaksa untuk menanam kopi dengan harga yang ditentukan oleh mereka. Baru kemudian kita tiba juga ke zaman kopra. Itu juga abad 19. Kopra memang harganya luar biasa. Jadi eksploitasi ekonomi itu membawa penderitaan lahir dan batin. Sehingga ya seperti teori, ketika misalnya masyarakat tertekan atau siapapun individu pun tertekan, mereka akan melakukan perlawanan. Nah inilah kemudian bermuara pada peristiwa 14 Februari. Baik. Nah ini menarik ini ya, karena saya juga sebagai orang Minahasa, orang Manado dari kecil ketika keluar daerah, orang Manado apalagi oma-oma, opa-opa dari luar daerah misalnya. Dulu ini Manado kesayangannya Belanda. Itu yang ada di benak di betul di daerah-daerah lain di Indonesia ini ya, Bung Raymond ya. Nah, apakah seperti itu? Dan kalau misalnya menurut saya, karena kalau misalnya anak kesayangan harusnya tidak memberontak ya, dalam tanda kutip ya, sehingga ada peristiwa. Iya, memang di situ kan antara penguasa kolonial dengan penduduk Minahasa itu sesama Kristen kan. Iya, oke. Oh, dari kedekatan dari sisi agama ya. Kedekatan dari sisi agama, dan kemudian ketika memasuki abad ke-20 di era pergerakan, Belanda juga membangkitkan itu epitet provinsi ke-12 bagi Minahasa untuk negeri Belanda. Jadi itu memang dipakai. Tapi waktu abad ke-20 di era pergerakan, suasananya memang sudah lain. Begitu. Apalagi kalau lanjut. Ya kalau kita lihat memang Kristen memang sudah menyebar merata, ada kesamaan sesama Kristen antara penguasa dengan yang dijajah. Maka ketika dihubungkan dengan penderitaan yang diterima, akhirnya tokoh-tokoh Kristen yang mulai terdidik waktu itu mulai menyadari bahwa ternyata untuk menumbangkan kolonialisme itu sulit ya, sulit kalau secara fisik. Sehingga mereka berpikir begini, kalau misalnya mereka masuk melalui lewat gereja, mereka itu harus keluar lewat gereja. Nah, di situ muncul kemudian gerakan yang mendirikan Gereja Merdeka. Gereja GPM itu 1933. Jadi tokohnya memang BW Lapian, dia yang membentuk dan mendirikan gereja KGPM. Tapi pendukung beliau, terutama dari pemuda KGPM, itu memang yang kemudian memelopori peristiwa Merah Putih itu tahun 46 seperti itu. Baik. Ini menarik juga, sangat-sangat menarik begitu ya, dari perspektif juga orang. Kalau tadi saya sampaikan perspektif orang luar daerah Minahasa mengatakan kita anak kesayangannya Belanda, sementara dari dalam juga kita menyadari bahwa kolonialisme itu nggak benar, kita tidak akan pernah berkembang ketika masih dari jajahan Belanda ya. Dan walaupun ini juga pendapat orang lain, katanya orang Minahasa juga itu termasuk yang dipergunakan Belanda untuk ikut menjajah bangsanya sendiri. Pada waktu itu artinya disebarkan di seluruh, karena dianggap anak emas, jadi disebarkan di daerah-daerah di Indonesia untuk dijadikan katakanlah perwakilan Belanda lah di sana ya. Silakan Bung Tani. Jadi mungkin disambung bahwa peristiwa 14 Februari 1946 yaitu yang ditandai dan perebutan kekuasaan dengan dikuasainya tangsi militer Belanda di Teling oleh tentara Kenil pribumi yang kita sebut para pejuang itu,
peristiwa ini sejajar dengan peristiwa 10 November 1945. Jadi upaya-upaya daerah-daerah mempertahankan kemerdekaan sejajar dengan perang Puputan dengan tewasnya I Gusti Ngurah Rai, sejajar dengan peristiwa Bandung Lautan Api, sejajar dengan Ambarawa. Jadi itu perlawanan-perlawanan di daerah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi mungkin ini feedback, mohon maaf Pak Raymond. Jadi sejarah peristiwa 14 Februari ini terjadi ketika Soekarno dan Hatta memerdekakan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini sejalan dengan kekalahan Jepang terhadap sekutu. Dan karena Jepang kalah, maka semua daerah negara yang dikuasai oleh Jepang akan diduduki kembali oleh tentara sekutu. Nah, Belanda yang masih punya keinginan untuk menjajah Indonesia, walaupun mereka sudah dikalahkan oleh Jepang pada waktu itu sehingga mereka keluar dari Indonesia, berupaya menguasai kembali Indonesia dengan memboncengi sekutu, dengan membentuk negara NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Jadi negara ini yang kemudian mereka menguasai. Nah, mereka setelah Indonesia merdeka pada tadi di dialog itu, mulai dari September mereka sekutu mulai menguasai daerah-daerah di Indonesia. Di Sulawesi Utara pada bulan Oktober daerah ini dikuasai oleh sekutu. Nah, di saat itu sekutu kemudian mengumumkan semua bendera merah putih harus diturunkan. Hanya yang bisa berkibar adalah bendera merah putih biru Belanda. Nah, ini terjadi reaksi. Bahkan di kalangan sipil yang waktu itu nanti Raymond juga akan tambahkan, Gubernur Sulawesi yaitu Dr. Samratulangi mengirimkan surat melalui Ibu Nona untuk mengingatkan kepada pemuda di Sulawesi Utara melakukan gerakan perlawanan. Nah, itu terjadi, makanya di akhir 1945 masuk, lalu kemudian di awal 1946 muncul gerakan-gerakan dari pemuda. Barisan Pemuda Nasional Indonesia BPNI yang dipimpin oleh John Rahasia. Mereka melakukan aksi. Nah, aksi pertama yang sebenarnya mereka akan lakukan adalah melakukan demo pada peringatan 10 Januari. Nah, 10 Januari akan dilaksanakan di Tikala. Nah, 10 Januari ini adalah bentuk upaya Belanda. Di sinilah yang kemudian Belanda mengemas itu menjadi bahwa Minahasa ini anak emasnya Belanda. Karena pada peristiwa 10 Januari 1679 itu terjadi perjanjian antara Belanda dan Minahasa melalui walak-walak, di mana Belanda memberikan jaminan untuk menjaga keamanan, mengusir Portugis, tetapi Minahasa harus menjual hasil bumi ke VOC, ke Belanda. Nah, disitulah yang kemudian hanya karena ada kerjasama itu, ada perlakuan khusus, sehingga ini yang hanya membuat Minahasa ini dianggap anak emasnya Belanda. Karena waktu itu terjadi sekolah-sekolah didirikan Belanda. Betul. Karena kedekatan emosi agama gitu. Baru kemudian dari peristiwa ini kemudian pada tanggal 10 Januari itu sebenarnya akan ada aksi, tapi diketahui lebih dahulu oleh Navy sehingga John Rahasia dan kawan-kawan itu ditangkap. Nah, ini gerakan-gerakan ini mulai masuk di kalangan militer, tentara Kenil yang penduduk pribumi. Jadi CH Taulo dan kawan-kawan, Wisan, kemudian melakukan aksi untuk bahwa kita Indonesia ini sudah merdeka. Karena itu kita perlu ada gerakan, dan belajar dari peristiwa pemuda, mereka kemudian melibatkan politisi. Nah, disitulah ada BW Lapian yang waktu itu adalah hukum besar Manado, Pak. Ya, hukum besar Manado atau setara dengan wali kota. Jadi sebelum mereka melakukan aksi pada tanggal 7, mereka datang ke Wisan dan Taulo dan Wisan, dan juga ada teman-teman mereka di kalangan militer datang menghadap pertama ke HR Tiko Alu, tapi kemudian diarahkan ke BW Lapian untuk menyampaikan bahwa tentara Kenil pribumi ini akan melakukan aksi merebut kekuasaan militer Belanda di Tang Siteling, dengan akan menguasai, ketika menguasai Tang Siteling berarti mereka akan menguasai komandan militernya, lalu kemudian pemerintahan Nika De Ruyter yang ada di Tomohon. Nah,
BW Lapian itu ya nanti mungkin ada catatan-catatan itu pada akhirnya merestui dan kemudian melakukan aksi. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan sejarah bahwa sebenarnya peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 ini adalah peristiwa strategis bagi bangsa Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Minahasa Sulawesi Utara itu tidak bisa dipisahkan dari Republik Indonesia yang telah dimerdekakan oleh Soekarno-Hatta. Dan inilah yang kemudian menjadi bagian dari perjuangan ini A.A. Maramis untuk menyampaikan ini di PBB. Karena ini dijadikan, karena waktu itu kampanye Belanda bahwa yang dimerdekakan oleh Soekarno-Hatta hanya Indonesia bagian barat. Sementara Indonesia bagian timur ya sampai ke Papua, Maluku itu berada dalam Belanda. Nah, ini ketika peristiwa ini terjadi itu mematahkan image itu. Sekaligus ini yang dijadikan kampanye oleh A.A. Maramis di Dewan Keamanan PBB untuk menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah utuh. Nah, ini yang jadi, tapi memang ini yang jadi tantangan kita ke depan di kalangan Gen Z sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini banyak yang belum mengetahui tentang peristiwa ini. Saya teringat waktu saya dijadikan narasumber oleh Dinas Sosial untuk menanamkan nilai-nilai dan semangat kejuangan peristiwa Merah Putih ini, saya tanyakan kepada anak-anak yang mereka tahu 14 Februari itu adalah hari Valentine. Nah, ini jadi tantangan kita karena memang dalam buku sejarah sangat kecil sekali menyentil tentang 14 Februari. Karena itu ke depan tentu bagaimana kita menanamkan nilai semangat itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kayaknya bisa ini. Ya, saya berterima kasih walaupun ini masih tertunda, Gubernur terpilih bahwa YSK sempat mengundang kami termasuk saya, dan beliau sebenarnya pada tanggal 14 itu akan mengadakan pentas kolosal Merah Putih. Tapi ya karena pelantikannya tertunda sehingga pentas ini tertunda. Naskahnya sudah ada menceritakan tentang peristiwa 14 Februari. Nah, tentu ke depannya berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini bisa menjadi, saya teringat kemarin waktu zaman Gubernur Mantik itu setiap 14 Februari itu semua ada acara-acara seperti itu ya? Dan mendirikan bendera merah putih di setiap rumah, bahkan ada upacara. Nah, ini yang mungkin perlu diingatkan kembali. Betul. Nah, ini juga penting, makanya kita pagi ini angkat bangkitkan jiwa heroik peristiwa Merah Putih Manado ya. Itu juga untuk membuat masyarakat juga bisa tahu. Saya juga termasuk yang karena porsinya kecil seperti yang disampaikan Bung Teni tadi di dalam buku sejarah. Padahal kalau disampaikan oleh kedua narasumber kita ini adalah sejajar dengan peristiwa-peristiwa yang besar, yang kalau kita baca peristiwa perjuangan Republik Indonesia itu kan selalu peristiwa-peristiwa yang disebutkan tadi itu, wah, itu ada di atas semua. Yang peristiwa Merah Putih juga ternyata sejajar dengan itu, dan harusnya kita bangga ya sebagai masyarakat Manado, masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara pastinya. Kita akan bahas lagi terkait dengan topik ini, bangkitkan jiwa heroik peristiwa Merah Putih Manado, tapi kita harus jeda sejenak. Tapi Anda yang ingin memberikan pertanyaan Anda sudah boleh WhatsApp, telepon nanti di segmen selanjutnya di 082195835080, atau juga bisa Anda berikan komentar di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Jalan informasi
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Baik pendengar, kita lanjutkan lagi untuk forum Kaum pagi hari ini. Bangkitkan jiwa heroik peristiwa Merah Putih Manado. 2 hari lagi di tanggal 14 Februari kita akan memperingati peristiwa Merah Putih. Sebenarnya kalau saya recall lagi ada film ternyata tentang yang awal mulanya itu filmnya judulnya juga sama ya, Merah Putih ya. Film Indonesia tentang perjuangan kemerdekaan itu dimulainya dari Manado. Waktu itu saya nonton agak bingung juga. Oh, ternyata diangkatnya dari peristiwa Merah Putih itu. Setelah kemerdekaan kemudian juga ada peristiwa-peristiwa untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Dan masih bersama kedua narasumber kita pagi ini. Untuk Anda ini yang ingin bergabung boleh di 082195835080. Jangan lupa topik kita terkait bangkitkan jiwa heroik peristiwa Merah Putih Manado. Forum Kawan selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Di Elik Manado. Pak Elik, silakan Pak Elik. Ya, selamat pagi narasumber. Orang kalau mau lihat masyarakat Kota Manado, orang yang si awang-awang nggak tahu tuh tempat-tempat sejarah di Kota Manado pada 14 Februari. Wah, tadi saya dengar itu penjelasan bahwa itu kan penyerangan toh dari pemuda-pemuda ke masa Belanda. Ya. Sekarang orang mau cari tahu Pak, ada detailing juga dia kan bilang sebut-sebut 21 Maret, jalan 21 Maret. Di situ apa di sejarah itu? Oke. Peristiwa apa ya? Februari kan orang sudah tahu. Baik, peristiwa apa sehingga kemudian diabadikan menjadi nama jalan begitu Pak Elik ya? Iya, kan sama nih dengar-dengar kan detailing juga itu tuh. Jalan 21 Maret. Baik. Seperti itu. Ada apa lagi, DP makna itu pernah tahu atau bagaimana sejarah itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Elik di Manado. Terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya. Sebelum ditanggapi kita lihat dulu apakah ada penelpon di belakangnya Pak Elik masih di 082195835080. Jangan lupa masih bersama kedua narasumber kita yang luar biasa pagi ini. Keduanya juga menulis sejarah ini ya, tentang pahlawan-pahlawan dari Minahasa dari Sulawesi Utara. Partner Bewelapian saya Tiahta. Oh luar biasa, kedua tokoh yang sangat penting ternyata di sini. Kita terima penelpon selanjutnya. Forum Kawan, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Jenny Surento di Kecala Baru. Oke, Bu Jenny. Bu Jenny, silakan Bu Jenny. Bu Jenny, nampaknya ada sedikit kendala teknis ini. Ibu Jenny, kalau misalnya masih bersama kami boleh, atau bisa ada penelpon selanjutnya masih di 082195835080. Selamat pagi. Forum Kawan, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Radio monitornya boleh dikecilin Pak. Halo. Selamat pagi Steve. Selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Pak Buts ini lagi standby Pal 2. Pak Buts lagi di Pal 2. Oke, hati-hati Pak Buts ini beraktivitas di mana-mana Pak Buts ya. Silakan Pak Buts. Iya, Matunggas Minahasa Utara ini Bung. Oke, silakan Pak Buts. Selamat pagi para narasumber. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Buts. Ya, salam perjuangan merdeka. Merdeka, Pak Buts. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh para tokoh kita di zaman sekarang ya. Mungkin mereka hanya lewat budaya, tulisan, tetapi bagi kami
yang baru dengar ataupun yang sudah dapat lewat bacaan-bacaan waktu masih sekolah dulu, ini sangat penting. Sangat penting diingatkan kembali lewat RRI. Kami yang dapat kami garis bawahi nilai 14 Februari ini, perjuangan 14 Februari peristiwa Merah Putih, di mana kan tahun 46 berarti setahun setelah merdeka. Benar-benar masyarakat Manado, Minahasa, Sulawesi Utara concern dan menjaga marwah kemerdekaan yang sudah diperjuangkan. Malah sebelum tahun merdeka, putra-putra Minahasa juga sudah duduk di mana ya, di lembaga-lembaga yang bisa berjuang untuk kemerdekaan, seperti Pak Samratwangi itu kan. Betul. Bung Steve, yang dapat kami angkat di sini nilai pemberani dan nilai rela berkorban. Ini dua nilai ini di waktu mereka menyerang Tangsi di Teling, wah itu kalau zaman sekarang tidak ada yang berani kalau kita mau lihat loh. Langsung KDP markas ya. Iya, ini markas sangar, boleh dikata markas besar Belanda di daerah di Sulawesi Utara yang dikelilingi oleh perwira Belanda dan serdadu kan. Baik, Pak. Kalau kita pernah baca buku yang merobek bendera merah putih itu orang Matungkas kalau tidak salah, Marga Kora. Koreksi kalau salah ya. Letnan Kora yang naik di tiang bendera, kemudian dia sobek itu birunya, dia turun, dia bilang aduh sampai terlucur-lucur belas. Saya masih sempat berkomunikasi dengan Pak Letnan Kora karena satu kampung. Baik. Beliau meninggal di tahun 80 kalau nggak salah. Tahun 90. Baik. 90 awal. Jadi kami kira dua nilai ini penting digarisbawahi untuk disemangatkan kembali kepada generasi sekarang. Jangan cuma ingat itu 14 Februari itu cuma hari Valentine. Betul. Justru hanya tukar-tukaran ada coklat sejarah yang benar-benar seperti disampaikan tadi lewat peristiwa ini, Mr. Ahmad Ramis bisa berargumentasi di Dewan Keamanan PBB menyampaikan yang mana yang merdeka itu bukan cuma di Jawa, di Manado juga, di Aceh dan di seterusnya. Kami kira ini penting dan kami bersyukur masih ada nama-nama yang bisa jadi jalan Dewi Lapian. Apa itu sudah pahlawan nasional kami juga belum ikuti. Apa sudah resmi atau masih dalam usulan? Pak Buts boleh disingkat saja Pak Buts. Ya itu aja. Dua nilai ini yang dapat diangkat. Nilai pemberani dan rela berkorban. Kami kira nilai-nilai ini terima kasih harus Pak Buts. digarisbawahi dan diteruskan oleh generasi penerus. Terima kasih Pak Buts. Dan bagi pemerintah yang ada, kami kira nilai yang terpenting adalah bagaimana mempercepat mensejahterakan masyarakatnya, karena para pejuang waktu itu tidak neko-neko, mereka tidak berpikir panjang bagaimana, yang penting kita merdeka dulu untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, itu Pak aja. Buts, terima kasih. Selamat pagi. Selamat kembali beraktivitas Pak Buts ya. Untuk Anda yang mungkin bisa bergabung juga melalui line WhatsApp kami di 082195835080 dan juga di live streaming kami juga bisa langsung ketik komentar Anda terkait topik kita pagi ini, bangkitkan jiwa heroik Merah Putih Manado. Pak Elik tadi ini 21 Maret ini ada peristiwa apa? Ini kedua narasumber saya kalau misalnya mau memberikan silakan Bung Denny. Ya, jadi mungkin Pak Elik yang di Teling itu jalan 14 Februari. Di situ juga ada jalan CH Taulu. Iya. Mungkin peristiwa 23 Maret itu peristiwa Merah Putih di Gorontalo. Nah, jadi kenapa di Teling itu ada jalan 14 Februari karena memang markas. Jadi mungkin ini perlu di clearance ya, bahwa bukan penyerbuan tapi pendudukan. Karena yang melakukan aksi ini adalah tentara-tentara Kenil pribumi yang tinggal di markas itu. Jadi mungkin peristiwanya ini mungkin perlu kami sampaikan bahwa pada saat akan dilakukan aksi pada tanggal 14 itu Belanda mulai mengetahui ada gelagat-gelagat karena CH Taulu itu adalah kepala bagian logistik yang perbekalan dan juga pembagian jatah. Sementara SD Wisan itu kepala bagian persenjataan. Nah, mereka itu masuk dalam satu markas. Di markas itu ada Kompi 7, Kompi 8 dan lain sebagainya. Ada kurang lebih 8 kompi di markas Teling itu. Nah, saat akan melakukan aksi, CH Taulu dan SD Wisan ditangkap. Kemudian mereka sepakat kalau
mereka ditangkap, pemimpin ini akan ditangkap, kedua pemimpin ditangkap, maka aksi akan dipercepat. Muncullah Mambi Runtukahu dan kawan-kawan yang merupakan aksi mereka itu dari Kompi 7. Kompi 7 ini adalah pasukan elit. Si Runtukahu itu yang robek tadi benar. Ya, Runtukahu. Jadi kalau tadi Bukan Boots Kor. tanya menyodorkan nama lain, yang catatan sejarah. ini diluruskan. Catatan sejarah Mambi Runtukahu. Dia ambil di pos jagaan lalu kemudian dinaikkan pada jam 1. Aksi selesai sampai jam 3 pagi di 14 Februari. Nah, kemudian di situ menyebar, ada menangkap Kapten Blom, itu komandan militer Kenil yang ada di Sario, kemudian menangkap Komandan Kenil Nika yang ada di Komans de Reuter yang ada di Tomohon, De Vries. Nah, mereka itu yang kemudian dibawa ke markas Teling. Nah, setelah itu pada pagi hari tanggal 14 itu kemudian terjadi. Jadi semua perebutan itu diatur sangat strategis, bahkan jumlah korbannya sangat sedikit. Nah, inilah satu hal yang perlu saya tambahkan di sini sebetulnya. Gerakan KUP itu kalau militernya itu di tokohnya adalah Ciataulu, tapi kalau dari sipilnya itu kepala distrik BB Lapian. Tapi itu yang saya katakan tadi. Mereka itu berani karena ditopang oleh pemuda. Karena sebelumnya kan ini militer sowan ke BW Lapian diminta restu. Lapian mengatakan kalau kamu berani ya silakan saja. Tapi apakah kalian sadar ada banyak batalion di sini? Ya, begitu. Ya siap. Jadi BW Lapian itu memberikan restu. Tapi lepas dari itu semua, satu hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah suasana sebelumnya, keadaan sebelumnya. Begini ya, kolonialisme Belanda itu kan masuk lewat perjanjian. Oke, yang tadi itu yang di 1600 tadi udah disinggung ya? Jadi 10 Januari 1679. Jadi sejak tahun 1679 itu dieksploitasi terus di Minahasa. Tapi menjelang masuk di era pergerakan abad ke-20, ini Belanda mulai melihat loh, banyak sekali ini pemuda Minahasa ini udah jadi lebih berani begitu. Gerakan nasionalismenya itu sudah sangat luar biasa menyerap di kalangan pemuda. Akhirnya Belanda mengambil strategi seperti ini. Kita harus rangkul orang Minahasa. Salah satu cara adalah merayakan persahabatan yang 10 Januari itu. Jadi untuk pertama kali HUT Minahasa, HUT Persahabatan Minahasa Belanda itu dirayakan untuk tahun yang 250. Justru nanti ke peringatan ke 250 tahunnya baru dirayakan. Pada tanggal 10 Januari 1929. Jadi 10 Januari 1929 untuk pertama kali itu persahabatan Minahasa Belanda itu dirayakan. Setelah 250 tahun dieksploitasi, karena mereka melihat banyak pemuda Minahasa udah mulai bangkit nasionalismenya, mereka berusaha rangkul. Nah, sejak tahun 29 itu dirayakan terus setiap 10 Januari. Tak, tak, tak. Dia berhenti waktu Jepang masuk. Tapi tahun 46 Jepang kan sudah kalah, Belanda masuk. Belanda juga berupaya untuk merayakan kembali ini 10 Januari tahun 46. Nah, di sini yang muncul John Rahasia dan kawan-kawan. Perlawanan dari generasi muda yang dipelopori oleh John Rahasia. Tapi yang kemudian berujung pada peristiwa 14 Februari itu. Salah satu hulu balangnya ayahanda dari wakil gubernur terpilih Bapak Victor Mailangkai. Salah satu hulu balang. Hulu balang waktu itu. Satu hal lagi yang perlu saya tambahkan di sini ya. Di dalam peristiwa itu, kalau tadi dikatakan ya memang waktu baru merdeka itu wilayahnya kan masih Indonesia Barat. Jadi ketika deklarasi pernyataan kemerdekaan peristiwa 14 Februari ini, ada statement keluar bahwa peristiwa Meore ini sepenuhnya adalah pro ke Jakarta. Jadi ke NKRI. Jadi wilayah Indonesia Timur diwakili oleh putra-putra dari Minahasa menyatakan diri bahwa kami adalah bagian dari Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta. Oke, baik. Dan untuk itulah kenapa kemudian ini sejajar dengan perjuangan-perjuangan dari daerah lainnya, dari daerah Jawa. Ya, disebut Palagan seperti itu. Sebetulnya kami sudah juga menyampaikan usulan, tapi tidak tahu realisasinya seperti apa. Kalau misalnya,
Surabaya itu jadikan kota pahlawan. Ya. Bandung itu lautan api. Kami sempat juga kan mendiskusikan dan kemudian sudah mengusulkan dan dalam satu kesimpulan membawa Manado ini sebagai kota pejuang. Ketua Merah Putih, Kota Merah Putih. Kota Merah Putih. Betul. Penting juga karena orang tahu Bandung itu peristiwa lautan api itu karena ada sebutan Bandung Lautan Api. Jadi orang langsung tahu seperti itu ya. Ini juga bisa menjadi reminder juga untuk generasi-generasi selanjutnya biar bisa minimal cari tahu kenapa kemudian disebut sebagai Kota Merah Putih. Oh, ternyata peristiwa 14 Februari. Ini juga penting sebenarnya ya. Dan yang paling menarik juga ini terkait dengan peran dari BW Lapian. Tadi juga disampaikan beliau bagaimana kemampuan beliau kemudian untuk bisa selain militer dan juga menggabungkan dengan sipil ya untuk mengajak juga pemuda-pemuda sipil juga untuk ikut berjuang juga di dalam peristiwa Merah Putih ini. Boleh sedikit dijelaskan ini, benar Raymond? Ya, BW Lapian itu tokoh memang. Disebut tokoh karena apa ya? Dia udah memimpin Gereja Merdeka sejak tahun 1933. Jadi kalau saya cerita sebetulnya kan habis penginjilan dilakukan oleh NZJ, Zending, dan kemudian dianggap sudah selesai. Sehingga Zen yang kekurangan dana menyerahkan gereja-gereja ini, jemaatnya ini kepada pemerintah. Pemerintah kemudian meletakkan semua gereja ini ke dalam satu badan yang disebut Gereja Negara atau Indische Kerk. Tapi kan ketika menjadi gereja negara itu mimbar jadi alat untuk propaganda, untuk segala macam kepentingan kolonial. Betul. Nah, di sini timbul rasa yang tidak puas di kalangan sebagian pemuda, diantaranya BW Lapian. Dan dia kemudian memproklamasikan gereja merdeka yang lepas dari Indische Kerk, namanya KGPM, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Begitu cepat jemaat masuk di situ. Belanda kemudian juga menyadari bahwa untuk golongan Kristen ini harus diberi otonomi. Tapi mereka udah terlambat. Pada akhirnya mereka memberikan juga. Jadi KGPM itu kan berdiri 33, 34 berdiri Gemim. Oke. Tapi setelah itu ditindaklanjuti dengan daerah lain juga dengan cara Divide et Impera. Di Gorontalo Gepik, Gereja Masih Injili Gorontalo. Gemibem, Bolamo Mondo, Gemis. Jadi dipisah-pisah berdasarkan etnis, betul. begitu. Untuk menandingi ini si KGPM ini yang nakal ini, nakal dalam tanda petik. Takutnya nanti semakin banyak lagi ya kalau tidak dipecah belah kan nanti kalau bersatu kan lebih susah lagi itu. nanti. Jadi seperti itu memang sejarah gereja-gereja yang ada memang ya seperti itu. Bagaimana kemudian perjuangan gereja dulu ya ketika di awal-awal untuk perebutan kemerdekaan termasuk setelahnya sampai saat ini. Kalau Anda pendengar yang masih ingin bergabung boleh di 082195835080. Dan ini juga yang jadi pertanyaan sebenarnya dari banyak orang kan, orang Minahasa dari dulu menyambung juga yang disampaikan oleh Pak Bus ini, nilai-nilai tadi katanya nilai-nilai pemberani dan juga rela berkorban. Apakah memang ini sudah menjadi akar dari orang Minahasa sejak nenek moyang orang Minahasa dulu ini? Ya, jadi mungkin ini juga yang harus diakui oleh kita semua bahwa di zaman Belanda itu pendidikan di Minahasa itu sangat diperhatikan. Jadi di Tomohon itu ada berapa sekolah. Di daerah Jawa di satu kabupaten mungkin hanya ada satu sekolah. Sehingga banyak anak muda Minahasa itu yang mendapat pendidikan sehingga kemampuan SDM mereka itu di atas rata-rata dibandingkan dengan daerah lain. Makanya di zaman Orde Lama itu banyak orang Minahasa yang jadi masuk di kabinet, bahkan jadi pemimpin-pemimpin. Termasuk Samratulangi, Maramis, Tumbelaka, juga Babe Palar dan lain sebagainya, tokoh-tokoh sentral, bahkan pejuang-pejuang di kalangan militer, karena memang siapa yang bilang orang Minahasa itu pemberani, istilah tuh orang-orang yang nekat tapi punya otak. Betul. Jadi walaupun mereka itu nekat tapi mereka punya kemampuan, sehingga kebanyakan itu banyak yang orang-orang Minahasa yang di militer itu jadi pemimpin pasukan karena keberanian itu. Karena saya interupsi sedikit ya, karena ada kaitan ini. Boleh, silakan. Jadi orang Minahasa ketika sudah terdidik ya, itu perjuangannya itu lewat diplomasi, jalur-jalur diplomasi dan tidak lain-lain, violence, non violence.
Karena itu kan peristiwa 14 Februari itu relatif tidak ada yang gugur, tidak ada yang mati, ya kecualian cuma satu yang terjadi di Tomohon. Tapi untuk peristiwa yang demikian besar, melibatkan tentara, senjata dan lain sebagainya, itu tidak ada tuh kekerasan di situ. Dengan kata lain, mereka udah mulai jadi berpikir intelek begitu ya. Kalau perjuangan ya lewat diplomasi, tidak perlu konfrontasi. Ya, perjuangan itu tidak harus kemudian berperang menggunakan senjata ya, benar ya. Baik, lanjut Bung Teni tadi. Ya, makanya ini yang kemudian makanya di tentara-tentara Kenil ini, terutama yang Kenil yang pro Republik berarti ya. Kenil yang pro Republik setelah selesai perang dengan Perang Dunia Kedua, mereka kembali direkrut kembali oleh Belanda melalui tentara Kenil. Nah, di Sulawesi Utara ini, di Tangsi Militer Teling ini banyak tentara-tentara yang Perang Dunia Kedua yang datang. Nah, disitulah ini kemampuan CH Taulu, Charlie Cus Taulu, dia itu alumni militer Magelang 9 bulan sehingga dia mendapat pangkat sersan. Begitu juga dengan SD Wisan. Nah, karena dia itu senior, dia yang kemudian memimpin gerakan ini. Jadi di kalangan militer CH Taulu komandannya, wakil komandannya SD Wisan. Di kalangan sipil BW Lapian. Nah, ini yang menarik dari peristiwa 14 Februari bahwa setelah peristiwa 14 Februari ini menyatakan bahwa Sulawesi Utara bagian dari Republik Indonesia, maka dibentuklah Tentara Republik Indonesia Sulawesi Utara. TRISU dengan BW Lapian sebagai komandannya dengan pangkat Letnan Kolonel, wakil komandannya SD Wisan dengan pangkat mayor. Sementara pada tanggal 15 atau 16 itu dilaksanakanlah Kongres Rakyat Sulawesi dan menunjuk BW Lapian sebagai pemimpin pemerintahan di Sulawesi Utara, dan itu mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Dan ini menjadi catatan patriotik bahwa bendera merah putih itu berkibar di Sulawesi Utara ada 25 hari dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang melakukan perlawanan. Surabaya cuma 1 hari. Hitungan jam saja di Yamato kan. Di tidak ada, tapi di Sulawesi Utara itu bendera merah putih itu berkibar karena memang ini gerakan ini berhasil diredakan oleh Belanda. Dan ini yang menarik bahwa sekutu datang yang di bagian Indonesia Timur karena ada kekhawatiran dari tentara sekutu, tentara-tentara Jepang yang ditawan di Girian itu karena perjanjian Amnesty International, semua yang kalah perang itu harus dijamin keselamatannya. Ada ketakutan dari sekutu, tawanan perang ini keamanannya tidak akan aman ketika ini dikuasai oleh pejuang-pejuang, tapi ternyata CH Taulu itu memberikan. Nah, di situ terjadi pertempuran kurang lebih 3 hari ketika pejuang-pejuang menduduki tawanan di Girian itu. Di Sulut ini ya cuma ada satu yang korban tertembak di Tomohon. Setelah itu karena setelah dari Teling ke Tomohon menangkap ini Komandan Nika, kemudian lanjut ke Tondano menduduki markas polisi yang ada di sana, kemudian gudang senjata di Pondang seterusnya, dan kemudian menyebar menangkap Kapten Blom dan semua yang ada di Manado dan membebaskan tokoh-tokoh pemuda yang ditangkap pada peristiwa 10 Januari, yaitu John Rahasia, ada Item dan kawan-kawan, mereka semua dibebaskan sekarang sejadi Gedung Juang 45. Jadi itu tempat-tempat sejarah di Manado. Baik, kita buka lagi line telepon ini. Masyarakat juga nampaknya sangat antusias sekali untuk bertanya terkait dengan peristiwa sejarah ini. Silakan di 082195835080. Forum Kawan Muda, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Jenny Surento di Tikam. Oke, Bu Jenny. Bu Jenny, silakan Bu Jenny. Selamat pagi untuk narasumber. Selamat pagi Ibu Surento. Saya bersyukur dan sangat terima kasih mengetahui akan sejarah di Manado ini, di Minahasa. Dengan bangga saya sebagai rakyat mendengarkan pejuang-pejuang kami. Jadi saya menghimbau untuk pemerintah ini, karena sudah tadi banyak penjelasan dari narasumber, kami sudah mengerti. Jadi singkat saja, pemerintah Provinsi lebih Sulut,
Provinsi Sulut lebih mengangkat sejarah-sejarah peristiwa 14 Februari ini, seperti memasang bendera merah putih pada 14 Februari, itu harus. Karena kalau tadi itu bukan gampang, itu mau perjuangan 14 Februari ini mencabik bendera dan digantikan mengibarkan perang bendera merah putih. Betul, Bu Jenny. Jadi itu memang harus, bukan harus biar orang tahu siapa mau, bukan cuma 17 Agustus. Ini 14 Februari ini memang terlebih di Minahasa sangat penting itu sejarah bagi kami. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga hanya menghimbau biar mengangkat dan bagaimana memperkuat akan pemuda dan pemudi pejuang bangsa biar lebih semangat akan membangkitkan semangat pemuda di zaman nanti akan datang. Dan mulai saat ini kita harus mempraktekkan dan lebih jadi di dalam 10 Februari ini dia persahabatan 10 Januari 1923 ini sudah mengadakan persahabatan Minahasa dan Belanda, bukan gampang. Jadi kesiang orang teruskan semua ini. Bu Jenny, terima kasih Bu Jenny. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Di belakangnya Bu Jenny kalau masih ada silakan 082195835080. Masyarakat ternyata juga mendukung hal tersebut ya. Kita ke pertanyaan di live streaming kami di Facebook, di YouTube RRI Manado. Ini ada dari Ray Aprilio. Adakah tips memperkenalkan budaya kita agar tetap lestari kepada anak muda zaman now? Nanti kita kaitkan juga dengan membangkitkan jiwa heroik peristiwa Merah Putih Manado. Tapi mungkin itu nanti di segmen terakhir. Ada sebenarnya Pak Gubernur terpilih Bapak ISK dan Pak Victor Mailangkai. Sebenarnya di pentas kolosal 14 Februari itu, pentas merah putih itu dikemas semenarik mungkin sehingga memasukkan nilai-nilai budaya. Jadi tidak hanya menonjolkan peristiwa ini, tapi bagaimana memadukan nilai-nilai budaya sehingga bisa membuat generasi muda itu tertarik untuk belajar sejarah. Karena banyak yang mungkin merasa belajar saya karena bicara masa-masa lampau. Tetapi bagaimana kita mengemas itu secara menarik sehingga membuat generasi muda itu bisa tertarik untuk belajar sejarah. Jadi itu sebenarnya di pentas itu sudah disiapkan untuk itu. Baik. Nah ini juga kita RRI terutama mengangkat topik ini kan juga untuk memperkenalkan juga kepada masyarakat lah terkait dengan peristiwa Merah Putih. Tapi selama ini kendala-kendala apa yang dihadapi sebenarnya untuk bisa menyebarluaskan kepada generasi muda terkait dengan peristiwa Merah Putih ini, tentang pentingnya, tentang bagaimana vitalnya peristiwa yang terjadi di Manado ini, di Minahasa ini. Benar. Kalau saya tadi statement dari Ibu Yeni Surentu tadi sebetulnya sudah mewakili suara bawah, arus bawah. Saya pikir itu perlu didengar oleh para polisi dan decision maker ya, pengambil keputusan, pembuat kebijakan. Jadi dari bawah memang ada keinginan seperti itu. Momen 14 Februari itu peringatannya hendaknya bisa dibuat minimal ya setahun sekali lah seperti itu. Dan kemudian ruang-ruang selalu dibuka begitu sehingga generasi muda itu bisa menerima informasi sejarah yang benar, sehingga dapat menimbulkan rasa bangga bagi mereka. Kita memang harus bangga ya, karena Sulut ini ya terutama Minahasa, pahlawan nasionalnya itu sudah 11 loh, menjelang 12 di saat ada provinsi yang tidak punya pahlawan nasional. Jadi satu hal yang sangat luar biasa. Ya, sangat membanggakan untuk kita. Penduduknya cuma sedikit kan ini di Sulut ini, tapi pahlawan nasionalnya itu udah 11 menjelang 12 loh. Cihataulut. Saya katakan menjelang 12 karena apa? Untuk yang ke-12 ini yang salah satu yang diusulkan adalah Cihataulut. Tapi masalahnya tahun 2024 itu tidak ada pemberian gelar. Ini kelihatannya sedikit ini waktu itu kan Presiden berangkat, jadi sebutnya ketika pulang ditunda, tapi kelihatannya kesibukannya luar biasa, entah bagaimana ya. Mungkin terdistract sama ada proses-proses yang terjadi. Sebenarnya ini Cihataulut sebetulnya bisa jadi pahlawan nasional yang ke-12 ya. BW Lapian sudah. Kalau BW Lapian sudah sejak tahun 2015.
mengingat jasanya juga yang luar biasa ya untuk Republik Indonesia ya, untuk mempertahankan kemerdekaan harusnya bisa. Mudah-mudahan tahun ini bisa, benar. Karena setelah peristiwa itu kan ketika Indonesia terjadi pengakuan, Ineci Hataulu itu bekerja di Departemen Pertahanan Keamanan, di mana menterinya itu Aha Nasution. Iya. Nah di situ yang kemudian, itu mungkin ini analisa saya, sehingga di konsepnya Aha Nasution itu kan bagaimana militer dan sipil itu harus bersatu. Nah mungkin belajar dari peristiwa 14 Februari ini, karena Ciataulu itu masuk di bagian stafnya Aha Nasution yang kemudian keluar konsep itu tuh tentara rakyat itu. Ya, sipil dan militer, duit tunggal itu. Saya harus mengatakan juga seperti ini ya. Itu usulan pahlawan nasional itu memang kebetulan saya di situ wakil ketua TP2GD untuk di Sulawesi Utara. Jadi CH Taulu memang sebetulnya sempat ditolak. Tapi menjelang injury time itu tim penilai TP2GP, tim dari pusat itu meminta dokumen tambahan. Jadi kami mencurigai, ternyata ini bisa lolos ini berarti. Jadi ada dokumen yang mereka minta tambahkan. Sehingga kami dari tim TP2GD ini merasa optimis, ternyata bisa ini berarti. Untuk tahun 24, tapi kan masalahnya tidak satu orang pun dari seluruh Indonesia ini yang mendapat gelar pahlawan nasional untuk tahun 2024. Mungkin di 2025. Mudah-mudahan di 2025 ya. Tapi kalau syarat-syaratnya apa sih benar ini untuk menjadi pahlawan nasional? Tadi banyak dokumen yang harus dilengkapi ternyata. Waduh, ada banyak sekali itu. Pertama memang mesti ada biografinya. Ada namanya sudah, misalnya ada di sini kan ada jalan apa, nama gedung apa begitu. Riwayatnya dan semua itu memang harus berdasarkan dokumen. Jangan cuma cerita. Bukan hanya kemudian cerita dari kakek ke cucu-cucunya, harus ada bukti dokumen. Kemudian itu disampaikan dari bawah oleh siapa ke daerah tingkat 2, kabupaten atau kota, dan kemudian pakai pengantar dibawa ke tingkat provinsi. Jadi kalau di tingkat provinsi, ketuanya itu ex officio sekprov. Tapi kalau dari kalangan akademisi, saya dengan TNI salah satunya itu masuk di TP2GD itu. Baik. Kita harus jeda dulu sejenak karena juga tinggal satu segmen lagi nih, tidak terasa sudah hampir selesai juga untuk Forum Kauno pagi ini. Tapi kita masih ada satu segmen lagi, segmen pamungkas kita untuk Forum Kauno pagi ini. Kita jeda dulu. Kalau misalnya masih ada yang ingin bergabung, mungkin kita akan terima satu penelpon saja di 0821958350. Tapi sesaat lagi tetap bersama kami di Forum Kauno. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu.
Segmen yang terakhir pendengar untuk forum K2 pagi hari ini, bangkitkan jiwa heroik peristiwa Merah Putih Manado yang sudah kita bahas hampir 1 jam ini. Memang menarik, masih banyak sebenarnya ingin saya tanyakan kepada kedua narasumber kita pagi hari ini, apalagi beliau ini juga menuliskan buku terkait dengan tokoh-tokoh yang berperan penting di dalam peristiwa Merah Putih itu sendiri ya. Nanti mungkin kalau bukunya sudah ada atau mungkin sudah rilis boleh. Sudah ada. Benar sudah ada ya benar ya. Saya masih skripsi. Bisa didapatkan di mana itu benar Raymond? Dipakai sendiri. Oh, pakai sendiri, belum untuk publik. Ini ada ini. Tapi sudah. Oh, sudah ada. Itu di bawah. Ya. Ini menarik karena juga untuk Anda pendengar biar bisa lebih memahami juga terkait sejarah, terkait tokoh BWLAP ini juga sudah ada ternyata. Pejuang tiga saman luar biasa. Ini skripsi saya. Oh, Oke, terkait CH Taulu ya. Nanti bisa segera dibukukan berarti ini, Bung Denny ya. Sponsor. Mudah-mudahan ya. Apalagi kalau misalnya perilisan bukunya sekaligus juga dengan pemberian gelar pahlawan nasional. Itu kan akan lebih menarik lagi. Ya. Di segmen yang terakhir ini saya juga ingin memberikan waktu kepada kedua narasumber saya untuk memberikan bukan closing statement sebenarnya ya. Pencerahan sebenarnya kepada tadi kan ada, kalau kata Bung Teni, harapan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat. Silakan masing-masing dari Meneriman dulu boleh. Ya, sebetulnya tadi ya, Ibu Yeni itu sebetulnya sudah merupakan suara dari bawah itu ya. Jadi hendaknya para pemerintah ya itu mendengar ya keinginan masyarakat yang seperti itu. Jadi menghargai, menghormati, dan mampu untuk dapat memperingatinya. Dan kepada generasi muda tentu himbauannya ya jangan jangan terlalu meremehkan persoalan seperti itu. Seperti statement awal saya tadi, kita ini kan fenomena sekarang ini kan jadi karena ada penyebabnya. Penyebabnya adalah sejarah. Jadi dengan mengetahui sejarahnya, maka rasa memiliki terhadap daerah kita, rasa memiliki terhadap bangsa dan negara itu bisa kuat dan tumbuh. Itu memang dasar dari munculnya nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda. Meneriman ini tadi disampaikan oleh Bung Teni tadi terkait kecilnya porsi peristiwa Merah Putih ini di buku-buku sejarah terutama di sekolah. Nah, ada harapan tidak kemudian atau bagaimana sebenarnya supaya porsi terkait peristiwa yang luar biasa ini juga bisa lebih luar biasa lagi nih, terutama untuk di dunia pendidikan kepada siswa-siswa lagi untuk bisa lebih mengenal lagi terkait peristiwa Merah Putih ini, benar? Gitu. Iya. Sebelum nanti ke Bung Teni. Ya, kalau dulu istilahnya mulok ya dimasukkan. Tapi menurut saya itu semua meskipun tidak di dalam mulok, tapi guru-guru sejarah hendaknya juga sadar. Jadi sebelum murid yang menjadi objek, guru yang harus kayaknya guru nggak tahu. Jangan guru sampai juga terjadi guru yang nggak tahu gitu. Jangan sampai terjadi murid jadi lebih tahu pada guru. Karena itulah guru sejarah terutama ya, perdamlah pengetahuan Anda, pengetahuan kesejarahan Anda tentang aneka peristiwa yang terjadi, mulai dari tingkat lokalan Manado, yang secara umum memang sejarah nasional tentu. Baik ya, terutama tadi yang di lokal dulu juga yang harus lebih, kalau boleh guru tahu sekali terkait hari ini. Jangan karena mungkin lebih tahu hari Valentine di tanggal 14 Februari yang ada bagi-bagi coklat, lupa akan sejarah daerahnya sendiri. Yang terakhir silakan Bung Teni. Ya, harapan kami mungkin ini kebijakan langsung dari pemerintah. Apakah itu peraturan gubernur, lebih bagus lagi kalau ini jadi perda. Bahkan waktu seminar lalu sempat kami usulkan waktu itu kan Sulawesi Utara atau Kota Manado menjadi Kota Merah Putih untuk mengenang ini. Nah, itu kan perlu ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur atau peraturan daerah. Tentu kami berharap pemerintah provinsi maupun DPR bisa menindaklanjuti ini. Nah, kalaupun dibutuhkan masukan-masukan kami, ya tentu kami akan memberikan kenapa harus dijadikan Kota Merah. Karena ini juga harapan dari Presiden Soekarno ketika pada tahun 1950-an mengadakan peringatan ini di hadapan para pejuang-pejuang Merah Putih, berharap bahwa ini Merah Putih ini dijadikan sebagai Hari Sulawesi Utara. Begitu juga dengan harapan dari CH Taulu ini
dalam tulisan wasiatnya ada deskripsi saya yang ditulis dengan tangan. Dia juga berharap karena itu dibentuklah organisasi-organisasi. Ada Angkatan Muda Merah Putih, generasi penerus perjuangan Merah Putih. Nah, ke depan, untuk ditindaklanjuti selain dari instansi terkait, di dinas sosial kan ada bidang penanaman nilai-nilai kejuangan. Mungkin ini juga masuk dijadikan program. Di dinas pendidikan ini yang diusulkan mengenai tadi, kalau ada muatan lokal, bagaimana kita memperbanyak sejarah tentang ini. Kalau sejarah 14 Februari itu kalau orang buka di YouTube sudah ada. Kalau mau cari pribadi-pribadi, tulisan tentang B.W. Lapian ada mengenai Raymond, tulisan tentang C.L. Taulu ada saya, tentang S.D. Wisan sudah ada juga yang menulis itu. Jadi sebenarnya sumber kita banyak, tinggal bagaimana ada keinginan kita untuk menjadikan peristiwa 14 Februari itu adalah hari penting di Sulawesi Utara. Baik, terima kasih. Teniasa Budayawan Sulawesi Utara dan juga Raymond Ferry Mawikir MH juga Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia MSI Sulut ya. Terima kasih sudah bisa berbagi pagi ini. Juga nanti mungkin ada waktu lain lagi kita membahas terkait sejarah-sejarah yang ada di Minahasa, Manado, di Sulawesi Utara juga. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan dan mendengarkan kami pagi hari ini di Forum Kono. Mudah-mudahan sudah bisa mendapatkan insight baru nih. Nanti 2 hari lagi 14 Februari kita boleh merayakan Hari Peristiwa Merah Putih ya, sebagai salah satu hari peristiwa bersejarah di Manado dan juga di Indonesia. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab acara, Bapak Nandang Supriyadi STMM, dan juga produser ada Anita Makawimbang beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Forum Kawan dengan edisi selanjutnya dengan topik yang berbeda pastinya. Selamat pagi. Bersatu